Prinsip-prinsip menggambar bagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri tercinta. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada hari ini kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sungguhnya berdoa adalah tanda kita sebagai makhluk kecil, sebagai makhluk yang tidak mempunyai apa-apa, tanpa pertolongan, tanpa ridho, tanpa kemurahannya, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Berdoa dipersilahkan. Motivasi pada hari ini adalah baik. Kalian melihat sebuah roti donat. Apa yang kalian lihat pertama? Dengan roti donat itu, kalian lihat mesisnya, kalian lihat coklatnya, kalian lihat rotinya. Atau mungkin kalian lihat lubang di bagian tengahnya. Ayo kita diskusi mana yang kalian lihat yang pertama ketika kalian melihat roti donat itu. Baik, kita mencoba untuk membandingkan dengan gambar selanjutnya. Dua baju putih, yang satu ada bercak warna merah, yang satunya bersih putih polos. Yang kalian lihat yang mana? Yang putih polos atau yang ada bercaknya? Saya yakin ketika kalian membandingkan dua bentuk gambar ini, yang kalian lihat yang pertama mesti kalian lihat lubang di bagian tengah di roti donat itu. Kemudian di baju yang kalian lihat adalah pada bercak warna merah. Apa ini maksudnya? Kita biasa melihat sebuah kekurangan. Kita terbiasa melihat sesuatu yang berbeda. Ketika sesuatu ada yang jelek, ini yang berbeda atau yang jelek, biasanya itulah yang menjadi sudut pandang kita. Ketika satu hari kita sakit flu misalnya, atau sakit pilek misalnya, maka satu minggu hidung kita terasa sangat tidak nyaman. Kemudian kita uring-uringan. Uring-uringan kepada siapa? Tentu kalau kita pikir adalah uring-uringan kepada yang membuat sakit hidung kita itu. Siapa yang membuat sakit hidung kita itu? Kalau ditarik yang paling ujung, tentu Tuhan sedang memberi ujian kepada kita sakit pilek. Berarti ketika kita uring-uringan dengan sakit itu, kita sedang marah dengan Tuhan. Layakkah? Tentu tidak layak. Ketika kita melihat roti itu, yang kita lihat lubangnya. Padahal Tuhan telah memberikan makanan yang ada di luar lubang itu, yaitu meses, coklat, dan roti yang sangat nyaman. Kita terbiasa melihat kekurangan, mengapa roti itu lubang. Kita tidak melihat rotinya secara utuh. Inilah kita terbiasa melihat sesuatu cuma dari satu sudut pandang, tidak melihat dari sudut pandang yang lainnya. Ketika COVID-19 ada di sekitar kita memang sangat menakutkan sekali, tetapi yang kita lihat adalah uring-uringan marah-marahnya kita karena kita tidak bebas lagi. Kita takut mau keluar rumah, mau makan di luar rumah juga takut. Akhirnya kita berada di dalam rumah.
tidak bisa bermain dengan teman-teman kita lagi. Bagi pedagang, mungkin ada sebagian pedagang-pedagang yang mengeluh karena dagangannya tidak bisa dijual dengan senyaman dulu. Tapi ada juga pedagang-pedagang yang lain ketika dia tidak bisa berdagang dengan direct, dengan penjualan secara langsung, dia menjual barangnya dengan online. Inilah kelebihan kalau orang bisa melihat sebuah kekurangan bisa diselesaikan dengan cara yang lain, mencari hikmah yang lainnya. Tapi bagi orang yang tidak bisa menemukan jalan keluar, maka biasanya dia cuma uring-uringan, ngamuk, dan lain sebagainya. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar yang mudah bagi kehidupan kita. Amin. Kita minggu yang lalu telah mempelajari pelajaran tentang benda 2 dimensi, benda 3 dimensi, dan apa pengertian menggambar. Masih ingat kan ya? Baik. Saya yakin kalian masih tentu ingat apa pengertian menggambar. Akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Prinsip pengorganisasian seni rupa atau prinsip-prinsip menggambar. Prinsip menggambar jenisnya nomor 1 mengarahkan. Prinsip menggambar jenisnya yang nomor 1 atau bagian nomor 1 dari prinsip menggambar adalah mengarahkan. Apa saja yang termasuk dalam mengarahkan? Yaitu pengulangan. Pengulangan dibagi menjadi 2, pengulangan teratur, pengulangan tidak teratur. Kemudian bagian kedua dari mengarahkan, selang-seling, rangkaian, transisi, gradasi. Gradasi dibagi menjadi 2, yaitu gradasi warna, gradasi bentuk. Selanjutnya, irama, yang terakhir, radiasi. Prinsip menggambar dibagi menjadi nanti ada A, B, C. Sekarang yang A dulu, mengarahkan. Mengarahkan dibagi menjadi pengulangan. Pengulangan dibagi menjadi 2, pengulangan teratur, pengulangan tidak teratur. Kemudian nomor 2-nya selang-seling, rangkaian, transisi, gradasi, gradasi warna, gradasi bentuk. Selanjutnya irama, radiasi. Kita lanjutkan. B. Memusatkan. Bagian yang B, memusatkan. Memusatkan dibagi menjadi konsentrasi, kontras, penekanan. Yang C, menyatukan dibagi menjadi proporsi, keselarasan atau harmoni, keseimbangan, kesatuan. Pengertian mengarahkan, menuntun perhatian dari satu tempat ke tempat lainnya dalam suatu komposisi. Pengertian mengarahkan, menuntun perhatian dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu komposisi. Pengulangan. Apa itu pengulangan? Penyusunan suatu komposisi yang dibuat dengan cara melakukan pengulangan 2 kali atau lebih dari unsur seni rupa yang sama. Misalnya pengulangan garis, warna, tekstur,
bentuk, dan lain sebagainya. Itu adalah pengulangan. Kita lihat selanjutnya. Macam-macam pengulangan. Pengulangan teratur. Pengulangan teratur adalah kesamaan jarak, ukuran, warna, dan sebagainya. Pengulangan tidak teratur, apa itu? Pengulangan yang tidak sama dalam jarak, ukuran, warna, garis, bentuk, dan lain sebagainya. Ini kita lihat. Ini pengulangan yang teratur. Dan di sampingnya pengulangan yang tidak teratur. Cuma penyusunannya saja yang berbeda. Kalau yang teratur, ya teratur seperti kita sedang baris berbaris. Yang tinggi di depan, kemudian ke belakang dengan berbaris lurus. Atau mungkin kita menyusun keramik di rumah kita. Biasanya menggunakan teknik pengulangan teratur. Kalau pengulangan tidak teratur, bentuknya sama, tetapi cara penyusunannya yang tidak teratur. Menurut kehendak kita. Selang-seling. Penyusunan suatu komposisi dengan mengatur secara selang-seling atas 2 atau 3 atau lebih unsur seni rupa. Unsur seni rupa itu ada bentuk. Nah, ini diwakili bentuk lingkaran, diwakili oleh warna, diwakili oleh segi 4. Ya. Saya ulang, penyusunan suatu komposisi dengan mengatur secara selang-seling atau 2 atau 3 atau lebih unsur-unsur seni rupa. Ini ya. Kalau ini berapa unsurnya? Unsurnya 2, disusun dengan cara berselang-seling antara bentuk lingkaran dengan segi 4. Rangkaian. Suatu penyusunan komposisi dari beberapa unsur seni rupa yang disusun menjadi suatu rangkaian. Apa itu? Kita lihat. Iya, kalian lihat 2 gambar ini. Jadi suatu kesatuan. Ya, sangat menarik sekali kalau kita bisa menyusun bentuk-bentuk sederhana saja yang kita susun sedemikian rupa, itu akan menjadi sebuah rangkaian yang enak dipandang oleh mata. Tentu tidak segampang itu, kita perlu latihan yang berulang-ulang juga agar dapat membuat sebuah rangkaian yang enak dipandang oleh mata kita. Transisi, apa itu? Penyusunan unsur seni rupa dengan peralihan yang halus, tidak serta-merta, serta sedikit demi sedikit. Kalian lihat warna ini ada perubahan yang pelan-pelan dari merah atau dari tengah. Dari kuning menjadi semakin ke merah muda, makin merah menyala. Dari biru muda menjadi biru-biru menjadi biru tua. Dan selanjutnya. Ini sedikit demi sedikit. Ini kalau transisi. Gradasi. Penyusunan sebuah komposisi dengan menerapkan prinsip perubahan secara bertahap. Gradasi warna, perubahan warna secara bertahap. Nah, ini perubahan warna secara bertahap. Bisa kalian lihat dari contoh warna ini. Paham ya? Kita lanjutkan. Gradasi yang kedua, gradasi bentuk, perubahan bentuk secara bertahap. Dari kecil, semakin jauh, semakin besar. Ini bentuknya bertahap, tidak serta-merta. Dari kecil bisa kita amati seakan-akan ada sebuah pergerakan dari bawah ke atas. Perubahan secara bertahap, gradasi bentuk. Irama.
Penyusunan unsur seni rupa seolah-olah mempunyai kesan mengalir. Nah, ini seakan-akan mengalir. Mengalir, ada sebuah pergerakan, seakan-akan bentuknya itu bergerak. Maka ini irama. Radiasi. Penyusunan unsur seni rupa dengan menerapkan seolah-olah memancarkan, menyebarkan radiasi dari satu titik merata ke semua arah. Kalian lihat, dari titik tengah menyebar ke kanan kiri, menyebar seperti itu. Ini adalah radiasi, berada di titik tengah bagian sebagai pusatnya. Seperti kalau kalian melihat bom yang meletus, maka ketika bom dilempar, tempat melemparnya itulah titik awalnya, kemudian ledakannya itu menjadi memancar ke segala arah, radiasi. Baik, kita tutup pelajaran kita. Masih ingat bisa menyebutkan prinsip-prinsip seni rupa? Iya, prinsip-prinsip seni rupa yang telah kita pelajari tadi sebetulnya masih banyak, tapi waktu yang tidak bisa kita lanjutkan. Semoga pertemuan yang selanjutnya kita bisa melanjutkan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.